Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa kembali lagi dengan saya Sulaksono Edi Saputro, owner dari LKP SCTC Meranggen. Anda datang sampai ke sini di video yang kedua ini ingin mencari tahu tentang materi apa saja yang kita ajarkan di dalam latihan mengemudi di LKP SCTC Meranggen. Baik, langsung saja saya akan tunjukkan atau tampilkan apa saja materi yang diajarkan di LKP SCTC Meranggen. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa latihan-latihan kursus setir mobil itu tidaklah sama setiap orang. Anda bisa selesai di 5 pertemuan, 8 pertemuan, 10 pertemuan, bahkan lebih, tergantung mental keberanian Anda. Tentu saja kami tidak akan tinggal diam untuk terus meningkatkan pelayanan kami kepada Anda, supaya Anda cepat memahami apa yang kami ajarkan, Anda menjadi lebih pede tanpa grogi, ya, dan berani dalam menghadapi segala tantangan-tantangan ketika kita mengemudi. Baik, untuk materi ini akan saya sampaikan. Ini saya memberikan simulasi yaitu dengan 8 pertemuan. Tentu saja dengan 8 pertemuan ini memiliki target yang sangat ketat. Diharapkan peserta tidak mengalami kemunduran di pertemuan. Yaitu yang pertama, pertemuan 1 biasanya kita akan melaksanakan materi maju mundur. Ini digunakan untuk mengenalkan instrumen kopling, gas, rem, spion, gigi, poros-neleng, dan setir mobil. Biasanya kita akan menjalankan dalam waktu 30 menit. Ini sangat mudah, cepat. Orang yang belum pernah mengenal sama sekali, ini akan mudah menangkap, karena kita tidak mengajarkan dengan terlalu banyak materi yang mungkin belum saatnya diajarkan. Cukup apa-apa yang diajarkan pada saat kita maju mundur, yaitu misalnya gigi poros-nelengnya kita ajarkan 1 dan R. Yang lain nanti akan ada tahapan di materi-materi berikutnya. Biasanya 30 menit kita bisa menyelesaikan maju mundur, ya, dan peserta bisa mengenal semua instrumen dengan baik dan mengerti konsep tenaga menjalankan mobil, sehingga tidak salah mindsetnya seperti apa yang ada di pikiran sebelumnya. Pertemuan di 1 ini, ya, dilanjutkan dengan setelah maju mundur di tempat latihan. Kemudian kita akan lanjutkan di 30 menit lagi sisanya, yaitu di jalan. Ya, kebetulan kita punya tempat latihan jalan yang cukup nyaman, aman di kampung, tetapi tidak begitu sibuk, ya, tidak begitu ramai, tetapi tetap ada tantangannya. Sehingga bersifat alami, peserta bisa mendapatkan masalah-masalah tetapi bukan bermasalah, mendapatkan masalah-masalah yang bisa kita tahu cara menyelesaikan masalahnya. Itu yang dinamakan strategi di jalan. Biasanya kita akan menggunakan arah 1. Arah 1 itu artinya satu putaran ke kanan terus menerus, dan itu di tikungan L. Kemudian pertemuan yang kedua, 60 menit di jalan kampung dengan tikungan L. Targetnya peserta bisa melakukan putaran setir sudah semakin rapi dibanding di pertemuan pertama. Kemudian kita ganti arahnya, yaitu arah yang sebaliknya. Tentu saja tantangannya menjadi berbeda. Pertemuan ketiga akan dilakukan evaluasi putaran setir, masih di jalan yang sama. Biasanya peserta dalam 1 putaran 2 putaran biasanya sudah terlihat rapi dan terlihat pede. Di dalam latihan setir mobil tidak direkomendasikan terlalu lama untuk awal-awal. Karena apa? Karena peserta akan terjadi penurunan fisik, ya, baik itu kaki, kemudian juga penurunan konsentrasi. Semakin Anda lama, maka semakin sama saja hasilnya. Maka, ya, rekomendasi berdasarkan pengalaman kita, Anda cukup untuk awal-awal 60 menit. Kemudian Anda beristirahat di rumah atau melakukan aktivitas seperti biasa. Anda tidak perlu memikirkan kesalahan apa dan lain sebagainya. Ketika Anda datang lagi, Anda akan semakin lebih baik. Itu
berdasarkan pengalaman kita. Kemudian ya, kita lanjutkan pertemuan 3, yaitu evaluasi putaran setir jalan berkelok dan jalan raya 5 km. Maksudnya apa? Kita evaluasi 1-2 putaran, ternyata biasanya pede, kemudian kita langsung lanjutkan ke jalan raya. Jalan raya tidak kita jalankan dengan perjalanan yang cukup jauh, karena untuk awal-awal peserta cukup kaget ketika berada di dalam jalan raya yang cukup padat. Ya, kebetulan kita menggunakan jalan raya Meranggen Karangawen, tetapi ini kita awalkan dengan jarak 5 kilo. Peserta dikenalkan dulu bagaimana menghadapi jalan-jalan yang ramai, mobil-mobil yang menyalip, mobil-mobil yang berhadapan dengan kita. Itu biasanya untuk awal-awal cukup menegangkan, tetapi strategi itu yang utama yang kita ajarkan. Kemudian akan dilanjutkan dengan jalan berkelok. Jalan berkelok itu adalah jalan zigzag, ya. Jadi peserta akan dimahirkan kembali dengan kemampuan putaran setir mobilnya. Karena ini yang paling sulit, ya, bagi peserta adalah melakukan putaran setir dengan baik, yaitu bagaimana memulai timingnya yang tepat. Kemudian pertemuan keempat, biasanya pertemuan ketiga yang jalan berkelok itu dan jalan raya dia masih belum begitu pede, maka di pertemuan keempat itu kita evaluasi dengan jalan berkelok, zigzag namanya, dan jalan raya sekitar 5 km sampai 10 km. Kemudian biasanya di pertemuan ini ketika medan sudah dilalui maka peserta akan lebih pede. Ketika pede maka kita akan tingkatkan ke pertemuan selanjutnya. Pertemuan kelima yaitu peserta akan masuk ke dalam jalan raya utama yang panjang dibanding sebelumnya, yaitu dari jalan Meranggen sampai ke Karangawen. Cukup panjang dan bertemu dengan banyak mobil yang besar, trailer, bis, dan sebagainya. Ini yang biasanya peserta grogi. Banyak orang lalu lalang keluar masuk, menurunkan kecepatan, masuk keluar menyalip dan sebagainya. Diharapkan peserta akan mulai enjoy, memahami strategi di jalan raya. Kemudian akan dilanjutkan dengan jalan berkelok. Jalan berkelok atau zigzag ini kita berikan materi yang cukup banyak, karena ini adalah untuk memaksimalkan putaran setir mobil peserta. Jadi ketika nanti peserta menggunakan mobil sendiri di jalan-jalan yang berkelok, di kampung-kampung yang sempit, dia tidak mengalami kesulitan. Pertemuan ke-6 yaitu jalan raya utama putaran U, artinya kita akan menuju ke kota, yaitu biasanya dari kita itu dari Kembang Arum menuju ke Bumbung, jalan Butuhiah, kemudian kita masuk jalan raya menyeberang, kemudian menuju ke Penggaron. Di sana akan kita menemukan jalan raya kota. Jalan raya kota itu tentu saja memiliki perbedaan dengan jalan yang ada di Karangawen. Jalan raya kota itu jalan searah, ya, tetapi cukup lebar jalannya untuk beberapa mobil. Dan kita akan menemukan bagaimana mobil-mobil di jalan raya lebih padat daripada jalan raya waktu di Karangawen. Maka peserta akan berbeda pengalamannya. Begitu juga peserta juga akan bertemu dengan traffic light. Kita kenalkan dengan rambu-rambu lalu lintas. Pertemuan yang ke-7 yaitu tanjakan. Pada tanjakan ini, pertemuan ke-7, peserta sudah menguasai tentu saja dari pertemuan 1 sampai ke-6, putaran setir bagus, melewati di jalan raya cukup pede, kemudian kita baru bisa ke tanjakan. Sebelum materi-materi yang lain oke, kita belum berani memberikan materi tanjakan. Oleh karena itu, diharapkan peserta juga bersemangat untuk menghilangkan rasa takutnya, makin pede percaya diri dalam mengemudi. Pertemuan ke-7 itu tanjakan. Kita akan kenalkan bagaimana menanjak dalam keadaan macet, yaitu simulasinya adalah ketika kita menanjak dalam keadaan macet. Ini biasanya adalah materi yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta, dan banyak peserta yang menginginkan materi tanjakan. Kemudian yang terakhir adalah latihan parkir.
latihan parkir ini kita akhirkan ya, karena kita setiap materi 1 sampai ke 6 itu terjadi semacam parkir ya. Kita akan keluar dari posisi tempat latihan kita, yaitu dari lokasi kantor kita, itu sudah melakukan proses seperti parkir, yaitu mundur, kemudian juga masuk ke dalam tempat lokasi kantor kita, yaitu di LKP SCTC. Cukup seperti tempat kita ya di rumah, masuk dan keluar yaitu di dalam rumah ya, tentu saja untuk parkir mobil. Begitu pula juga keluar dari office kita, kantor kita, itu mundur sehingga seperti kita latihan parkir. Tetapi untuk latihan parkir, jika peserta menghendaki di pertemuan yang ke-8 ini kita mencukupi, maka peserta bisa latihan parkir ini secara detail, sehingga kita benar-benar menyiapkan halangan-halangan ya, digunakan untuk latihan parkir, seperti parkir di mall, misalnya parkir berjajar ya, kita langsung datang parkir, atau parkir mundur, kemudian juga parkir mundur berkelok atau parkir paralel ya, itu kita ajarkan, sehingga ketika latihan parkir ini selesai, peserta diharapkan mampu mengemudi dengan percaya diri, dengan aman, dan bisa melakukan keputusan dengan baik. Gitu dari kami yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung kontak ke WA LKP SCTC Meranggen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.